Shalom, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sampai kepada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini banyak orang sedang mengalami rasa cemas di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya ingin sharing bagaimana caranya untuk kita dapat mengatasi rasa cemas di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa rasa cemas itu sengaja dirancang oleh iblis untuk membuat kita menjadi takut, menjadi panik, menjadi tegang, menjadi stres, dan pada akhirnya kita tidak bisa tenang di dalam kehidupan kita. Bahkan rasa cemas itu sendiri menunjukkan bahwa kita sedang meragukan kasih Tuhan, meragukan janji Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kecemasan itu sendiri bertentangan dengan iman, bertentangan dengan firman Tuhan yang kita percaya. Nah, hari ini kita harus tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita tidak tinggal di dalam kecemasan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat seperti ini kita perlu terus-menerus untuk merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan dapat menolong kita supaya kita tidak dikuasai oleh kecemasan di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, di sana kita dinasehatkan oleh firman Tuhan yang berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita hari-hari ini, serahkanlah segala hal yang kita hadapi, yang kita alami, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda diri kita hari-hari ini. Mari kita terus berserah kepada Tuhan dengan iman, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat-saat kita mengalami proses yang saat ini sedang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berserah, orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, itu tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, selain kita juga berserah kepada Tuhan, tentunya juga kita punya tanggung jawab untuk tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tanggung jawab kita adalah untuk tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak sengaja atau tidak mencobai Tuhan dalam kondisi-kondisi yang saat ini sedang kita alami. Dan yang selain itu, saudaraku, di dalam Alkitab, khususnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, sikap mengucap syukur ini menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetaplah Allah yang dapat dipercaya. Dia Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai kepada hari ini. Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah yang tahu apa yang menjadi kecemasan dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Tetaplah belajar untuk senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah ketika engkau masih diberikan Tuhan kesehatan. Mengucap syukurlah ketika engkau masih dapat menikmati berkat-berkat yang masih Tuhan sediakan kepadamu. Mengucap syukurlah kalau engkau masih memiliki keluarga yang selalu ada berserta dan mendukungmu. Bahkan dalam segala keadaan yang kita hadapi, kita belajar mengucap syukur. Sebab kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan sesulit apapun. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, sampai dengan hari ini, percayalah, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian kita hari-hari ini adalah kita berdiam, kita tetap ada di rumah, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terus memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya senantiasa kita dimampukan untuk menghadapi kecemasan yang muncul di pikiran, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk bagaimana kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ayat yang lain yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, ini yang penting yang harus kita terus-menerus lakukan adalah di mana kita sedang belajar